Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Amalia dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Panakukang Makassar, kelas RMIKB angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep analisis rumah sakit. Yang pertama-tama, kita perlu ketahui apa yang dimaksud dengan rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya, unit-unit yang berperan dalam rumah sakit yaitu yang pertama, unit pendaftaran. Pendaftaran pasien adalah proses penerimaan pasien dan pertanyaan identitas serta alasan kedatangan pasien ke rumah sakit. Dilanjutkan dengan pembuatan rekam medis bagi pengunjung baru dan penelusuran rekam medis bagi pengunjung lama untuk ketertiban rekam medis di rumah sakit. Kemudian ada beberapa jenis TPP, yaitu tempat pendaftaran rawat jalan, tempat pendaftaran pasien gawat darurat, dan tempat pendaftaran pasien rawat inap. Yang kedua, poliklinik. Poliklinik adalah salah satu unit pelayanan masyarakat yang bergerak pada bidang kesehatan, bertugas melakukan pemeriksaan serta secara umum dengan melihat indikasi atau gejala-gejala yang diderita oleh pasien. Ada beberapa jenis poliklinik, yaitu yang pertama polikebidanan, poli anak, poli jantung, poli bedah, poli mata, poli THT, poli gigi, dan sebagainya. Ketiga, rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis sendiri ada dua, yaitu rekam medis bagian pencatatan data dan bagian pengolahan data. Rekam medis bagian pencatatan terdiri dari tempat penerimaan pasien atau tempat pendaftaran, tempat penerimaan pasien atau tempat pendaftaran. Sedangkan rekam medis bagian pengolahan data yaitu assembling, coding, index, analisis, reporting, dan filing. Selanjutnya, yang keempat, instalasi gizi. Instalasi gizi adalah unit yang mengelola kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit sebagai wadah untuk melakukan pelayanan makanan, pelayanan terapi diet, dan penyuluhan konsultasi gizi, meliputi screening gizi, evaluasi makan, dan konsultasi gizi. Selanjutnya yang kelima, farmasi. Instalasi farmasi di rumah sakit merupakan salah satu departemen atau unit atau bagian di suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang bertanggung jawab atas seluruh pelayanan kefarmasian yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan pembekalan kesehatan, sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan. Kemudian yang keenam, instalasi gawat darurat. Instalasi gawat darurat adalah salah satu unit di rumah sakit yang harus dapat memberikan pelayanan darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan mengalami kecelakaan sesuai standar. Pada instalasi gawat darurat, pasien akan dilihat tingkat emergensinya. Kemudian yang ketujuh, instalasi rawat inap atau OPNAM, yaitu istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, dan rehabilitasi. Kemudian yang kedelapan, instalasi laboratorium. Laboratorium adalah salah satu instalasi di rumah sakit yang merupakan pelayanan penunjang yang bertujuan membantu diagnosa suatu penyakit sehingga dokter dapat menangani suatu penyakit dengan tepat, cepat, dan akurat. Kemudian ada pemeriksaan radiologi, yaitu dokter dapat melihat bagian dalam tubuh pasien untuk mendapatkan petunjuk mengenai kondisi medis yang dialami. Selanjutnya yang terakhir ada instalasi rawat jalan. Instalasi rawat jalan merupakan salah satu instalasi di rumah sakit yang memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien sesuai dengan
sesuai dengan spesialisasi yang dibutuhkannya. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien dan jenis penyakit yang dialaminya. Selanjutnya, konsep alur pelayanan di rumah sakit. Yang pertama-tama, pasien datang ke rumah sakit bisa melalui beberapa jalur atau cara, yaitu melalui rujukan, melalui IGD, dan pasien datang sendiri mendaftar di bagian TPP atau tempat pendaftaran pasien. Jika melalui rujukan, pasien datang ke rumah sakit dan memberikan surat rujukan ke TPP untuk mendapatkan pengobatan. Selanjutnya, jika melalui IGD, maka pasien masuk IGD lalu keluarga pasien akan melakukan registrasi ke bagian TPP di IGD. Kemudian setelah diperiksa baru akan ditentukan oleh dokter bahwa pasien tersebut dirawat jalan atau dirawat inap. Sedangkan jika pasien datang sendiri, maka pasien datang dan langsung melakukan pendaftaran di TPP umum untuk mendapatkan pengobatan. Pasien terbagi menjadi dua, yaitu pasien baru dan pasien lama. Pasien baru adalah setiap pasien baru diterima di pendaftaran pasien akan ditanya oleh petugas pendaftaran pasien guna mendapatkan data identitas yang akan diisi pada formulir pendaftaran pasien oleh pasien atau keluarga pasien. Setiap pasien baru akan memperoleh nomor rekam medis yang akan digunakan sebagai kartu berobat yang harus dibawa setiap kunjungan berikutnya ke rumah sakit tersebut, baik sebagai pasien rawat jalan maupun rawat inap. Sedangkan pasien lama adalah mendaftar ke pendaftaran pasien dengan menunjukkan kartu berobat untuk melakukan registrasi. Selanjutnya ditentukan apakah pasien tersebut masuk rawat inap atau rawat jalan. Nah, untuk rawat jalan, jika pasien lama, maka petugas akan mendaftarkan dengan cara memasukkan nomor rekam medis ke dalam komputer. Setelah itu memilih klinik yang dituju, sehingga data pasien dan klinik yang dituju dicetak di subbagian rekam medis. Lalu petugas rekam medis akan mengambil berkas rekam medis lalu mengantarkannya ke klinik yang dituju. Jika baru, maka pasien akan dibuatkan kartu berobat dan berkas rekam medis yang baru. Sedangkan untuk rawat inap, jika pasien lama, maka petugas mendaftarkan dengan cara memasukkan nomor rekam medis ke dalam komputer. Setelah itu akan dicarikan kamar kosong untuk pasien yang harus dirawat dan rekam medisnya akan dikirim ke ruang perawatan. Dan untuk pasien baru, akan diberikan nomor rekam medis yang baru. Selanjutnya, apakah pasien tersebut memerlukan pemeriksaan penunjang atau tidak? Jika iya, maka pasien akan dijadwalkan untuk pemeriksaan lab dan radiologi, lalu setelah hasilnya keluar, akan diberikan resep obat oleh dokter, maka pasien bisa menebus obat tersebut ke bagian poliklinik. Jika tidak, maka pasien bisa menebus obat tersebut di bagian apotik. Jika tidak, maka pasien bisa langsung menebus obat di apotik. Selanjutnya, jika pasien sudah sembuh, maka ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran selama mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut. Pembayaran pasien terbagi menjadi dua, yaitu pasien BPJS dan non-BPJS. Pasien BPJS adalah pasien berobat ke rumah sakit. Sistem pembayarannya menggunakan program asuransi JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Sedangkan pasien non-BPJS adalah pasien yang berobat ke rumah sakit. Sistem pembayarannya dengan bayar tunai atau menggunakan asuransi swasta yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan pembayaran, pasien dipersilahkan untuk pulang. Itulah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.